Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita bisa melalui video ini dan kita akan membahas mengenai ekonomi mikro Islam. Sementara topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah mengenai teori kita dengan bersama-sama. Beberapa pembahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini, diantaranya yang pertama mengenai definisi atau pengertian dari penawaran itu sendiri. Kemudian yang kedua mengenai hubungan antara kurva penawaran dengan produksi marginal, biaya marginal produksi. Kemudian setelah itu kita juga akan membahas hubungan antara zakat dengan penawaran, ya, dengan produksi. Kemudian kita juga membahas mengenai pajak dengan penawaran. Juga kita membahas mengenai produsen. Baik, yang pertama kita akan pelajari ya, apa itu penawaran dalam ilmu ekonomi. Dalam ekonomi mikro, penawaran didefinisikan sebagai banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Kemudian kita bisa melihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi contoh penawaran yang berbeda, kemudian faktor-faktor yang di depan teman-teman ini kita ada es teh ya. Ini sebenarnya banyak meme yang terkait ini. Jadi ada penjual es teh yang menjualnya dengan katalog jualannya itu es teh manis, harganya 3.000. Sementara kalau udah di kafe-kafe atau penjual yang mengalih bahasakan gitu ya nama produknya sebagai ice tea, ini akan jadi 15.000, 5 kali lipat ya. Nah, kemudian ada candaan-candaan seperti ini ya, sendoknya yang mahal, atau karena gelasnya yang berbeda ya, bentuk gelasnya, ada yang gelas es teh biasa di warung-warung, ada gelas es teh yang di kafe-kafe gitu. Nah, jadi sebenarnya ini nggak sih Bu, ngaruh nggak sih sendok sama gelas ini kepada harga produk yang kita tawarkan ke konsumen gitu ya. Kemudian juga ada lagi nih yang viral, harga es teh manis dan nasi goreng 3,6 juta. Nah, esnya dari Kutub Utara, berasnya dari mana gitu ya, mungkin berasnya dari pegunungan di Nepal gitu. Di Nepal ada beras kayaknya nggak ada ya. Nah, jadi ini ya adalah beberapa contoh peristiwa sehari-hari yang terkait sama penawaran. Ada penjual yang menawarkan es teh seharga 5.000 atau 3.000, ada juga penjual yang menawarkan yang sama dengan harga yang lebih tinggi gitu. Tapi apa sih yang membuat perbedaan harga tersebut ya, membuat penawaran tersebut berbeda? Kita akan mempelajarinya melalui video ini. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya. Kira-kira apa aja nih teman-teman? Coba dipikirkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cek ya jawabannya. Oke, faktor-faktor penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Gitu. Jadi ya memang karena harga asalnya sudah dipatok sedemikian rupa oleh produsen dan oleh konsumen ya atau oleh pasar, ternyata diterima harga segitu ya udah gitu. Kemudian yang kedua, harga barang-barang lain ya, baik itu barang-barang yang sifatnya substitusi atau barang-barang komplementer terkait, misalkan kalau tadi contohnya es teh gitu ya. Jadi kita bisa melihat harga barang-barang yang merupakan bahan baku untuk membuat es teh, semisal airnya, misalkan itu air dari sumur sendiri atau air dari pam atau air galon. Air galonnya sendiri nanti merek yang apa gitu ya, kan bisa berbeda-beda nih, ada air RO, ada air yang eh, lebih mahal gitu. Nah, kemudian juga bisa eh, di apa namanya disandingkan dengan misalkan es teh ini cocoknya dimakan sama bakso. Nanti kita lihat tuh perbandingannya, misalkan es teh sama bakso atau es teh sama fried chicken gitu. Gitu harga barang-barang lain bisa mempengaruhi harga yang kita tawarkan kepada konsumen ya.
Kemudian setelah itu ongkos dan biaya produksi. Nah, ongkos dan biaya produksi ini mungkin di dalamnya tehnya itu termasuk teh yang mahal atau teh yang biasa saja, teh yang herbal atau yang enggak gitu. Kemudian naik turunnya harga gula, harga-harga produksi, kemudian gaji karyawan dan sebagainya. Kemudian selanjutnya tujuan produksi dari perusahaan ya, sasarannya itu kemana, misalkan segmentasi pasarnya, kemudian teknologi yang digunakan juga mempengaruhi harga yang ditawarkan oleh produsen. Jadi bila beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran di atas atau faktor-faktor yang sudah dipaparkan sebelumnya ini dianggap tetap. Jadi semuanya ini tetap, selain harga barang itu sendiri, maka penawaran hanya ditentukan. Jadi misalkan semuanya ini tetap diasumsikan, harga barang-barang lain tetap, ongkos dan biaya produksi tetap, tujuan produksi dari perusahaan tetap, teknologi yang digunakan tetap, maka di bulan berikutnya misalkan produsen, saya ingin menaikkan harga jual es saya dari 3.000 jadi 3.500. Ya udah, berarti faktor penawarannya hanya terpengaruh oleh harga barang yang dijual itu saja. Kemudian ini adalah hukum penawaran. Mungkin teman-teman sudah mempelajarinya juga di teori ekonomi mikro. Perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, penawaran akan turun. Dari hukum ini kita bisa menyimpulkan bahwa nanti jika kita turunkan hukum ini menjadi suatu kurva ya, suatu kurva yang menghubungkan antara price dan quantity atau harga dan jumlah penawaran, maka bisa kita simpulkan bahwa slope-nya atau kemiringan kurvanya nanti akan positif karena kenaikan harga akan diikuti dengan kenaikan penawaran atau peningkatan penawaran. Sebaliknya, penurunan harga juga akan diikuti dengan penurunan jumlah penawaran. Jadi slope-nya positif. Kemudian jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang banyak, jadi kita misalkan masuk ke suatu pasar, kemudian setelah itu produknya itu produk sejenis banyak ditawarkan oleh produsen, maka apa yang akan terjadi? Yang kemungkinan yang akan terjadi yang pertama adalah produsen-produsen tersebut harus menurunkan harga jual supaya konsumen mau membeli produk mereka. Kan Bu, kita pergi ke pasar ikan gitu. Kemudian kan di situ ikannya sama semua Bu gitu. Nah, itu apakah semua produsen itu akan saling turun menurunkan harga sampai benar-benar rugi gitu? Bisa jadi ya, bisa jadi ada penjual yang melakukan hal seperti itu. Tapi nanti efeknya adalah akan terjadi suatu distorsi pasar. Tuh. Dan dalam jangka panjang juga tidak baik untuk persaingan usaha. Maka jika ada produsen yang dengan sengaja menjual produknya itu di bawah harga pasar, itu biasanya akan kena teguran oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dan sehingga nanti yang diharapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini adalah produsen dan konsumen ini bisa menemukan titik temu antara supply dan demand di harga yang berapa nih yang produsen itu mau menjual dan konsumen mau membeli. Ya. Tapi pemerintah tidak boleh ikut campur selama tidak ada distorsi pasar yang merugikan salah satu pihak. Kemudian yang kedua, penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungan dengan cara secepat mungkin dengan memperbanyak jumlah penjualan produknya atau mereka berusaha memperbanyak produk sehingga lebih banyak yang akan dijual gitu ya. Kemudian akan lebih diminati oleh konsumen ya kan, toko-toko besar yang menjual produk lebih banyak itu kan biasanya lebih banyak dilihat oleh konsumen dan banyak konsumen yang tertarik dibandingkan toko-toko atau warung-warung yang kecil. Kemudian jika suatu pasar, ini kebalikannya ya, terjadi penawaran produk yang relatif sedikit, jadi produknya ini lumayan langka, maka yang terjadi adalah otomatis kebalikan dari tadi, harganya akan naik. Kenapa? Karena barang yang tersedia pada produsen itu relatif sedikit, sehingga manakala jumlah permintaan stabil, maka produsen akan berusaha menjual produknya dengan menaikkan harga jualnya. Misalkan jumlah permintaannya stabil, tapi produknya itu langka atau sedikit, maka produsen itu menawarkan harga berapapun, biasanya ya konsumennya akan mau. Tapi kalau ini barangnya ini bukan barang yang luxury ya, tapi barang yang merupakan kebutuhan mendasar kita, itu biasanya
harga naik turun. Kenapa? Karena konsumen mau harga naik, mereka butuh gitu. Kemudian selanjutnya, produsen atau penjual hanya akan meningkatkan keuntungannya dari menaikkan harga. Ini tadi asumsi dari yang tadi ya, faktor-faktor lain dianggap tetap, yang berubah hanya harga barang itu sendiri yang dinaik turunkan. Sebenarnya biaya produksinya tetap, harga barang lain yang terkait sama itu tetap, tapi produsen menaikkan harga barang. Kemudian kaitannya dengan kurva permintaan ya. Kalau kurva permintaan bisa kita lihat di sini slope atau kemiringannya ini negatif. Jadi kalau harganya naik nanti kuantitinya akan semakin sedikit jumlah barang yang diminta ya. Kalau harganya itu turun atau semakin rendah maka kuantiti yang diminta ini akan semakin banyak. Jadi hubungannya ini negatif ya. Kemudian kalau kurva penawaran ini slope atau kemiringannya positif. Jadi kalau harganya itu kalau barang yang diminta atau harganya rendah, maka penawarannya sedikit. Tapi kalau harga yang diminati oleh pasar itu semakin naik, misalkan di range harga yang semakin meningkat, kok pasar masih mau? Ya udah produsen akan jumlah barang yang mau diproduksi karena laku di pasaran gitu. Itu kurva penawaran. Jadi peningkatan harga akan sejalannya dengan peningkatan jumlah barang yang. Kemudian next, marginal cost dan kurva penawaran. Dalam teori biaya, kemarin kita sudah mempelajari bahwa biaya ini kan ada fixed cost ya, kemudian ada variable cost, ada average cost, dan ada marginal cost. Nah, kalau average cost itu adalah biaya rata-rata, sementara kalau marginal cost itu adalah selisih harga atau berapa biaya tambahan biaya yang diperlukan untuk menambah output. Gitu. Nah, dalam jangka pendek, perusahaan akan mengoptimalkan labanya dengan memilih jumlah output di mana harga itu sama dengan biaya marginal. Selama tingkat harganya itu lebih dari nilai minimal biaya variabel rata-rata atau AFC. Ya, jadi di sini kita bisa lihat di kurva yang kedua bahwa marginal cost ini sama dengan harga yang diminta dengan supply ya. Kemudian tingkat harga ini lebih tinggi daripada nilai minimal biaya variabel rata-rata atau RFC. Jadi kurva penawaran adalah biaya marginal yang berada di atas A. Ini supply ya. Jadi marginal cost ini atau supply ini yang ditawarkan ini ada di atas AVC kalau di kurva penawarannya. Kemudian kita akan membahas mengenai surplus produsen. Yang dimaksud dengan surplus ini kan berarti ada selisih yang merupakan tambahan gitu ya. Kalau defisit itu selisih yang mana merupakan kerugian atau kurang dari sebelumnya. Nah, yang dimaksud dengan surplus produsen adalah selisih antara penerimaan total atau total revenue dengan biaya variabel total ya, total variable cost disebut dengan surplus produsen atau quasi-rent. Dapat dihitung dengan cara total revenue dikurangi dengan total variable. Total revenue ini didapatkan dari hasil perkalian antara price dan quantity. Kemudian total variable cost ini diperoleh dari hasil perkalian antara average variable cost ya rata-rata biaya variabel dikalikan quantity. Atau kalau mau digabungkan rumusnya menjadi price dikurangi average variable cost, kemudian dikurangi dulu baru dikalikan quantity. Ini untuk menghitung berapa surplus produsennya. Tapi kalau ternyata kita mempertimbangkan biaya variabelnya, ada perubahan biaya variabel, maka kita kalikan dulu variable cost dikalikan dengan quantity. Nah, variable cost ini kan terdiri dari marginal cost pertama ditambah marginal cost kedua. Marginal cost tadi kita sudah bahas ya, yaitu selisih atau biaya tambahan yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan output. Sampai ada berapa nih tambahan outputnya nih kuantitinya.
Ya, selesai kita sudah membahas apa saja tadi, sudah membahas mengenai definisi dari penawaran ya. Kemudian kita sudah membahas kaitan antara marginal cost dengan kurva penawaran. Jadi kurva penawaran itu adalah marginal cost yang titiknya itu ada di atas average variable cost. Tuh. Jadi nanti harga yang ditawarkan berarti harga itu ya. Kemudian setelah itu kita tadi juga membahas mengenai surplus produsen ya. Jadi surplus produsen itu total revenue pendapatannya itu dibagi dengan total variable cost, total biaya variabel. Kemudian kita akan membahas pengaruh dua hal terhadap penawaran atau produksi kita, yaitu yang pertama adalah pajak penjualan atau ada pajak pertambahan nilai juga, dan yang kedua kita akan membahas pengaruh zakat terhadap penjualan terhadap produksi atau terhadap penawaran kita. Yang pertama, pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai akan meningkatkan total average cost, ya, akan meningkatkan biaya total rata-rata. Kenapa? Karena pajak penjualan ini akan akan dianggap sebagai biaya yang nanti itu akan ditanggung oleh konsumen yang membeli produk. Nah, hal ini akan berdampak pada laba. Dengan demikian, pengenaan pajak penjualan memberikan pengaruh terhadap yang pertama turunnya total laba, kemudian yang kedua turunnya tingkat laba maksimal, dan yang ketiga mengecilnya rentang skala produksi. Oh, sorry, untuk pajak penjualan ini yang menanggung adalah produsen ya. Biasanya ini akan dikeluarkan kalau kita sudah dapat sudah dapat apa? Kita sudah dapat pendapatan. Gitu. Dari pendapatan itu kemudian akan dikenai pajak penjualan sehingga kita bisa memperoleh laba bersih setelah pajak. Nah, karena itu sebagai pengurang laba, maka total labanya akan berkurang ya. Karena sebelum pajak ini kan kita mengenal kalau di akuntansi ada laba bersih sebelum pajak. Setelah ada pajak, maka akan ada lagi laba bersih setelah pajak. Labanya jadi turun, dikurangi sama pajak. Nah, sehingga juga tingkat laba maksimal ini turun, skala produksinya juga akan semakin. Skala produksi ini maksudnya nanti ke mikro, ya, mikro kecil menengah ya, besar. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai pengaruhnya zakat. Kita kemarin membahas bahwa zakat, infak, sedekah itu bukan atau tidak termasuk biaya produksi ya. Sehingga zakat ini tidak berpengaruh terhadap total cost, total average cost. Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Kemudian zakat ini kan nggak dihitung setiap kita jual, kemudian kita ngeluarin zakat kan nggak, makanya ini tidak dibebankan juga sebagai biaya. Melainkan kita itu baru mengeluarkan zakat perniagaan kalau sudah sampai nisab dan haul. Nisab ini artinya adalah jumlah jumlah barang yang atau jumlah kuantitas yang harus dikenai zakat yang sudah menjadi wajib zakat gitu ya. Kemudian haul ini adalah masanya 1 tahun gitu, 1 tahun dengan nisab. Jadi 1 tahun jumlah barangnya itu sudah mencapai nisab, maka itu wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dan zakat itu nggak mesti setiap hari, kecuali kalau misalkan setiap bulan itu, tapi nggak sih ya. Jadi zakat ini ya setahun sekali namanya juga zakat gitu. Karena haulnya zakat ini 1 tahun sekali. Beda sama pajak. Kalau pajak itu ya setiap kita bikin laporan atau semesteran atau tahunan itu menjadi pengurang laba sehingga menjadi biaya. Makanya di sini kita bisa membuat statement bahwa zakat tidak memberikan pengaruh terhadap biaya total rata-rata. Berarti pengenaan zakat tidak akan berpengaruh pada laba yang dihasilkan. Pengenaan zakat juga tidak berpengaruh terhadap marginal cost. Berarti tidak memberikan pengaruh pada kurva penawaran. Karena kurva penawaran ini kan tadi adalah marginal cost ya. Titiknya itu berada di atas average cost. Jadi tidak mempengaruhi harga jual, harga yang dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, usaha memaksimalkan laba sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Oke, terima kasih. Itu saja pembahasan mengenai teori penawaran yang selama 20 menit.
rumit ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Ini masih tataran pengenalan aja, jadi untuk lebih membahasnya secara mendalam, mungkin kita bisa mengaitkannya sama kasus yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sama kehidupan kita sehari-hari atau yang ditonton di berita gitu ya. Kita bisa diskusikan selanjutnya melalui kolom komentar atau kita juga bisa mendiskusikannya lewat Google Classroom atau WhatsApp Group. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.